Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada, selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk hari yang baru, untuk minggu yang baru yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita datang kepada Dia, kita mengucap syukur, kita menaikkan pujian kita menyembah Dia. Tuhan terima kasih kalau semua kami ada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan-Mu.
Kami mengucap syukur ya Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami agungkan. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu. Kami sungguh mengucap syukur buat setiap kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami sungguh mengucapkan syukur Tuhan pagi hari ini untuk hari yang baru, pagi yang baru, minggu yang baru. Kami bersuka cita anugerah-Mu besar bagi kami. Dan kami sungguh rindu ya Tuhan pagi ini Tuhan perlengkapi kami dengan firman. Sehingga kehidupan kami sepanjang minggu ini kehidupan yang juga memuliakan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Engkau memberikan kepada kami kerinduan. Dan kami bersyukur kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami dimanapun kami ada. Kami dipersatukan, kami diikat oleh Roh-Mu. Dan kami boleh bersama-sama memiliki kerinduan yang sama. Memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Lawat kami setiap pribadi ya Bapa. Biarlah kami semua mengalami hadirat-Mu. Itu yang kami selalu rindukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyambut kebenaran firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang kelima. 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Kita akan membaca ayat ini.
Sebab jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Sekali lagi. Sebab jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Saudara, dalam satu minggu ini kita akan melihat tentang keluarga yang bersaksi dari berbagai aspek, dari berbagai segi. Supaya apa yang Bapak Ibu dengar dalam khotbah minggu yang lalu, minggu kemarin, itu menjadi satu hal yang semakin Bapak Ibu dan kita semua alami dalam hidup kita. Nah, saudara, pagi ini kita akan mengawalinya. Di hari Senin ini kita akan mengawalinya dengan bagaimana kesaksian itu dimulai dari rumah. Kesaksian itu dimulai dari rumah. Saudara, saya sengaja memilih ayat ini. Ayat ini memang seringkali hanya dipakai. Seringkali, sekali lagi ya. Ayat ini hanya sering dipakai untuk apa? Untuk ketika orang mau bicara tentang kemajelisan gereja, atau mungkin mengomentari pelayan gereja, mengomentari hamba Tuhan, mengomentari majelis, begitu ya. Ayat ini sering dipakai. Nah, saudara, padahal sebenarnya kalau kita memperhatikan, ayat ini bukan hanya bicara tentang syarat seorang pemimpin jemaat, atau pendiri jemaat, atau pengurus, atau apa saja. Bukan. Tetapi prinsip ini sebetulnya adalah prinsip dasar. Prinsip dasar bagi setiap orang percaya. Jadi bukan hanya untuk khusus para pendiri jemaat, bukan hanya untuk khusus para pelayan atau pemimpin jemaat, bukan. Tapi ini merupakan prinsip dasar bagi setiap orang percaya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa kualitas rohani seseorang, perhatikan baik, bahwa kualitas rohani seseorang itu pertama-tama harus diuji, harus teruji di mana? Di keluarga. Jadi kualitas kerohanian kita itu diujinya bukan di mimbar. Kualitas kerohanian kita itu diujinya bukan di podium. Bukan di event besar. Bukan di acara-acara, bukan. Kualitas rohani kita diuji pertama-tama itu di tengah-tengah keluarga. Kenapa? Karena keluarga adalah jemaat kecil yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka dalam khotbah 2 minggu lalu kalau tidak salah ya, saya menyampaikan di rumah itu kita seperti ya gereja kecil. Suaminya gembala, ya kan? Istrinya asisten gembala. Anak-anaknya jemaat. Atau mungkin kalau yang single parent, ya apakah bapak atau ibu ya menjadi gembalanya tanpa asisten. Anggota yang lain jemaat. Nah, saudara, jika kita berbicara tentang kualitas kerohanian seseorang, maka sangat mudah sebenarnya. Sangat mudah bagi seseorang untuk tampak rohani di luar memang. Di luar apa yang kita tidak bisa buat kan? Kita bisa pakai topeng ya. Kita bisa pakai macam-macam kan? Tetapi saudara, bagaimana orang yang nampak rohani di luar itu, mungkin di gereja, mungkin dia rajin pelayanan, mungkin dia pandai berbicara tentang kebenaran, tapi sebetulnya kesaksian sejatinya di mana? Di rumah. Boleh itu di depan orang atau di gereja berbicara lembut, kasih dan lain sebagainya ya, atau bicara apa? Oh, kamu harus murah hati. Bicara apa lagi? Bicara apa saja lah, terserah. Tapi diujinya di mana? Di rumah. Saudara, di rumah diujinya. Kesaksian sejati itu diuji dalam keseharian di rumah. Bagaimana kita bersikap terhadap pasangan? Ya kan? Bagaimana kita bersikap kepada pasangan? Bisa saja suami khotbah di depan orang kan? Kasihlah istrimu. Sampai di rumah ninju istri.
Ada saja kan? Di luar sepertinya pendeta kan, di dalam rumah seperti pendekar. Bisa saja seorang perempuan atau istri, menasihati melalui komsel atau di jemaat, ayo hormati suamimu. Tapi realita di rumah, menghormati atau tidak? Itu keseharian dilihat kan? Bisa saja kita berbicara tentang hal-hal yang manis di luar sana, tetapi terujinya yang diuji adalah di dalam rumah kita, ya, di dalam rumah kita. Jadi di dalam rumahlah diuji. Bagaimana kita bersikap terhadap pasangan kita, terhadap anak kita, terhadap orang tua kita. Apakah ada kasih? Apakah ada pengampunan? Apakah ada ketulusan? Saudara, bisa saja kita mengatakan, mengajarkan tentang bagaimana kita memperhatikan, kita saling melayani. Tapi benarkah itu terjadi dalam keseharian? Saudara, semua itu diuji di rumah. Saudara, karena itu yang dilakukan, itu yang kelihatan sehari-hari. Maka jika kita gagal menghadirkan Kristus di rumah, kita gagal bersaksi di rumah, maka kesaksian kita di luar itu kosong. Ya, tong kosong nyaring bunyinya kan? Di luar itu kosong. Tetapi bila di rumah hidup kita benar-benar hidup dalam terang Kristus, mengasihi, menegur dengan kasih, sabar dan mengampuni, maka kesaksian itu akan menjadi nyata, akan menjadi kuat dan tidak terbantahkan. Saudara, dunia sangat membutuhkan keluarga-keluarga Kristen yang menjadi teladan. Karena dari situlah lahir kesaksian yang otentik. Jadi saudara, mulailah dari rumahmu. Apakah engkau sebagai seorang suami? Apakah engkau sebagai seorang istri? Apakah engkau sebagai orang tua? Apakah engkau sebagai anak-anak? Tempat yang paling kelihatan, yang paling genuine, yang paling otentik, itu adalah di rumah. Keseharianmu di rumah, itulah hidupmu. Kesaksianmu di luar itu sesaat. Maka dukung atau perlihatkanlah dalam kehidupanmu sehari-hari di rumah itu, Kristus ada di sana. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita untuk mencoba, untuk menanyakan hal yang sederhana yang selama ini kita lakukan di rumah. Coba ucapkan kata-kata penuh kasih kepada anggota keluarga kita. Saudara, ada banyak tentang hal ini, saudara ya. Ini tentang keluarga ya. Saya sendiri mengalami pergumulan sebenarnya untuk berkata manis ya. Karena saudara, saya terkenal orang yang katanya itu langsung ngomong to the point. Ya. Jadi ya, tapi belakangan beberapa tahun belakangan ini sudah banyak berubah lah ya dibanding dulu. Kalau dulu orang banyak itu kalau ketemu saya ngomong yang ada sakit hati, ya bukan terbangun iman. Padahal saya ngomongnya perasaan saya baik, perasaannya. Tapi saudara, ini yang terus saya perjuangkan, saya bergumul, Tuhan bagaimana ya ngomong yang baik, ngomong yang halus, ya kan? Jadi bahkan dulu waktu dari pemuda gereja, saya juga terkenal orang yang ngomong tuh to the point gitu ya. Di kampus dulu ada chapel, ada orang selalu mengasihi saya, julukin saya seorang dibandingkan saya dengan tokoh yang suka protes gitu. Saudara, ini pergumulan. Tapi saudara, kita kan harus bersaksi mulai dari rumah. Jadi saya coba latih. Gagal memang latih lagi. Bagaimana menyampaikan dengan bagus. Bagaimana berkata dengan tekanan lebih rendah. Ya, bagaimana dengan hal yang lebih sabar. Mengucapkan kata-kata penuh kasih.
Kau dengan sesekali dengan orang lain aja nyaplak, bagaimana dengan keluarga? Tapi itu harus dilatih. Dan saya boleh istilahnya menyampaikan ini sebagai saksian. Kita perlu berjuang. Makanya saya suka katakan, ya, saya selalu belajar itu doa puasa, salah satu yang saya gumulkan, bagaimana saya bisa bicara halus, menyenangkan atau bisa disenang dilihat dengar orang. Ya, bukan untuk menyenangkan orang saja ya, tapi memang ingin bicara yang baik begitu. Tentu tidak mengurangi substansi yang benar salah ya. Tunjukkan sikap sabar dalam perbedaan. Berbeda kan? Di rumah berbeda kan? Kita dengan pasangan kita, ada dengan anak-anak kita. Kita maunya A, anak-anak kita Z ya. Kalau dengan pasanganmu kita maunya A, pasangan kita mungkin H atau F ya. Tapi anak bisa kadang kita A, dia Z itu. Bagaimana sabar? Jadikan rumah sebagai doa. Bukan sekedar tempat tinggal. Tempat doa. Sudah biasakanlah dalam hidupmu. Untuk kamu punya jam-jam doa. Ya, saya dulu sering diam-diam kalau mau berdoa. Tapi saya pikir harus ngomong. Jadi kalau saya sering ngomong jadinya. Jangan diganggu ya, saya mau berdoa. Ada doa bersama dengan anak-anak, dengan keluarga. Ya, ada doa pribadi. Ajarkan kepada mereka. Saudara, ketika kita berbicara tentang kehidupan kita, kesaksian kita, itu dimulai di rumah. Ketika rumah kita menjadi ladang kesaksian, pertama, sebelum kita melangkah keluar, maka kesaksian di luar itu akan penuh kuasa, powerful kesaksian kita. Saudara, siapakah Anda? Apakah Anda sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak? Ayo, jadikan rumah kita tempat latihan kita bersaksi. Bersaksilah di rumah, bukan hanya di luar, tapi mulai dari rumah. Itulah standar kehidupan orang yang percaya. Kiranya Tuhan memberkati untuk setiap keluarga kita, dan kita senantiasa hidup di dalam Tuhan. Sembah Tuhan, tinggikan nama-Mu. Ini keluargaku Tuhan. Berkati dan lindungi semua. Jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Kami mau melayani Engkau ya Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu. Ku bahagia jadi keluarga keluargaku Tuhan. Berkati dan lindungi semua. Amen. Jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Kami mau melayani Engkau ya Tuhan. Ku mau melayani-Mu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Terima kasih ya Bapa untuk keluarga yang Tuhan karuniakan kepada kami. Biarlah kesaksian kami mulai dari keluarga kami. Tuhan,
Terima kasih karena Engkau mempercayakan keluarga ini kepada kami. Ampuni bila sering kali kami lebih sibuk memberi kesaksian di luar, tetapi melupakan teladan di rumah. Tolong kami supaya hidup kami konsisten, baik di dalam maupun di luar rumah. Biarlah kasih-Mu memancar dari keluarga kami, sehingga kesaksian kami berakar kuat di hadapan orang terdekat kami. Tuhan, ajari kami untuk kami boleh melihat keluarga kami adalah sebagai jemaat kecil, yang di dalamnya kami boleh memperlihatkan kasih Kristus, menyatakan kepada seluruh anggota keluarga kami betapa Kristus hadir melalui kami di rumah. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dan kami sungguh rindu Tuhan, Engkau juga yang melawat setiap keluarga-keluarga. Biarlah Engkau juga yang senantiasa memampukan kami. Apakah kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, untuk kami boleh sungguh-sungguh belajar memulai dari diri kami bersaksi di rumah, melalui perkataan yang penuh kasih, melalui kesabaran, melalui juga doa atau disiplin rohani. Tuhan pimpinlah. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini untuk ibadah kemarin yang Tuhan berkati. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Kami bisa berkumpul bersama-sama saudara seiman kami. Kami bisa memuliakan menyembah Tuhan di rumah-Mu. Kami bersyukur untuk lawatan-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Dan biarkan kami, Tuhan, ibadah kami tidak berhenti di hari Minggu, tidak berhenti di gedung gereja, tetapi ibadah kami terus nyata dalam kehidupan kami keseharian. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk kehidupan kami sepanjang minggu ini. Mampukan kami untuk kami boleh tetap memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah seluruh aktivitas kami merupakan ibadah dan pelayanan kami kepadamu. Bapa, kami serahkan di hadapan Tuhan untuk kami semuanya, Bapa. Tuhan berkati untuk setiap aktivitas kami, untuk pekerjaan kami, usaha, untuk setiap kegiatan kami. Tuhan, Engkau juga yang menolong. Kami, Tuhan, rindu ketika kami bekerja untuk memuliakan Tuhan. Ketika kami bisnis, kami kelola dengan benar dan Tuhan dipermuliakan. Atau ketika kami usaha, apapun usaha kami, apapun pekerjaan kami lakukan bukan hanya untuk mendapat uang, tetapi kami lakukan juga untuk memuliakan Tuhan. Dalam setiap hal kami lakukan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga untuk pendidikan anak-anak kami, supaya mereka bukan hanya mengejar untuk Tuhan nilai akademis yang tinggi, tetapi biarlah mereka juga memiliki karakter yang baik. Kami rindu anak-anak kami seperti Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego. Anak-anak muda yang sungguh-sungguh berkualitas, baik secara pengetahuan profesional dan juga secara karakter, integritas. Tuhan, kami rindu anak-anak kami, Tuhan jaga dari pengaruh-pengaruh yang buruk dunia ini. Dan biarlah di rumah kami membekali mereka dengan firman. Di rumah kami memberikan teladan iman. Di rumah kami juga mengajar mereka, sehingga ketika anak-anak kami keluar, mereka tetap memegang teguh itu dan mereka menjadi saksi di tengah-tengah lingkungan mereka. Kami serahkan Tuhan buat setiap kehidupan kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami selalu bawakan buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan pulihkan mereka. Bagi mereka yang sedang dalam pergumulan rumah tangga, Tuhan Kau juga yang lawat. Ajarkan setiap kami ketika kami dalam situasi apapun, untuk kami punya pegangan yang sama, yaitu firman-Mu. Itulah standar yang kami jadikan ukuran penilaian dalam setiap hidup kami. Berkati juga untuk mereka yang bergumul untuk keturunan. Kalau ada keluarga-keluarga yang sudah lama berkeluarga belum mendapatkan keturunan, kiranya Tuhan Kau juga yang memberikannya. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang bergumul untuk pasangan hidup, para pemuda-pemudi yang menantikan pasangan hidup dan belum mendapatkan sampai hari ini. Tuhan Kau juga yang memberikannya. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang bergumul untuk masalah mungkin dalam mendidik anak. Tuhan, kami juga percayakan kepadamu. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang kami senantiasa muliakan dan juga kami beritakan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita berdoa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Kiranya kita mengawali hari ini dengan penuh sukacita dan kehadiran kita dimanapun boleh menjadi berkat bagi orang lain. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, Immanuel.